Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kawan semua. Baik, kita akan lanjutkan wacana kita tentang filsafat. Pada kali ini kita akan membahas tentang filsafat kebahagiaan. Filsafat kebahagiaan. Dalam sejarah, dalam literatur filsafat, teks-teks filsafat dalam tradisi Yunani kuno disebut sebagai eudaimonia. Eudaimonia adalah istilah dalam filsafat etika dalam tradisi Yunani kuno. Eudaimonia. Artinya the highest good for human being. Artinya kebaikan yang tertinggi bagi manusia. Jadi puncaknya kebaikan. Dia meliputi seluruh kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, dalam teks-teks filsafat Yunani kuno disebut sebagai eudaimonia. Secara etimologi eudaimonia, eu itu adalah good atau well, daimon spirit. Jadi eudaimonia adalah the highest good for humans being. Kebahagiaan mungkin diterjemahkan virtue, diterjemahkan sebagai kebahagiaan atau happiness. Lalu apa itu kebahagiaan atau eudaimonia? Eudaimonia adalah constant state of being. Kata para filosof Yunani, dia adalah keadaan yang konstan dari wujud, dari jiwa kita, dari manusia. Itu disebut eudaimonia atau kebahagiaan atau happiness. Aristoteles percakapan tentang kebahagiaan ini tentu dimulai dari Socrates. Socrates adalah filsuf yang menjadi guru utama dari para filosof Yunani seperti Plato, dan kita mengenal Socrates itu dari karya-karya Plato karena Socrates tidak meninggalkan satu karya tulis pun. Nah, Plato dan Socrates menganggap bahwa untuk mencapai eudaimonia atau kebahagiaan itu kita harus melakukan virtue, kebaikan. Namun pembicaraan tentang kebahagiaan ini mengalami pada masa Aristoteles. Aristoteles mendefinisikan eudaimonia atau kebahagiaan ini adalah living well and doing well. Hidup dengan baik dan melakukan segalanya dengan baik. Cuma berbedanya Aristoteles dengan Socrates dan Plato, virtue atau perbuatan baik itu harus accordance with reason. Harus sesuai dengan akal. Jadi bahwa eudaimonia atau perbuatan atau bahagia itu hanya bisa diraih dengan melakukan kebajikan atau virtue, arete, dengan menggunakan akal. Jadi akal menjadi praktis, menjadi penting. Nah, Aristoteles menganggap bahwa kebahagiaan itu hanya dalam action, dalam aktivitas. Ini berbeda pandangan kebahagiaan dengan agama-agama, misalnya di surga. Kebahagiaan yang di surga yang digambarkan kitab-kitab suci seakan-akan kebahagiaan yang pasif. Jadi orang duduk ingin sesuatu, ingin apel, tiba-tiba muncul apel. Ingin berhubungan, tiba-tiba ada 70 bidadari.
Yang semua kebahagiaan itu di dalam kisah agama-agama tentang kebahagiaan kehidupan misalnya akhirat pada umumnya ya, dalam pengetahuan agama, kebahagiaan yang bersifat jasmani, hal-hal yang lebih berorientasi pada pemenuhan aspek biologis tentang kenikmatan yang sifatnya jasmani. Ya misalnya ketika kita ingin sesuatu maka dia mewujud dengan seketika. Ada sebuah lukisan yang terkenal itu yang menggambarkan tentang realitas kebahagiaan di surga. Kalau orang ingin menginginkan sesuatu, dia tinggal mengucap maka eksis apa yang dia inginkan itu. Ingin buah-buahan, muncul buah-buahan. Ingin minum, muncul susu dan sebagainya. Nah kebahagiaan yang begitu, kebahagiaan jasmaniah itu dalam filsafat etika Aristoteles itu ditolak. Aristoteles menganggap bahwa kebahagiaan atau eudaimonia itu hanya bisa dilakukan dengan virtue, dengan kebaikan dalam bentuk aksi-aksi kebaikan. Jadi kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bersifat jasmania atau emosi, tapi dia adalah constant state, ya. Keadaan konstan dari being, dari wujud itu. Nah itulah yang disebut kebahagiaan. Living well and doing well. Jadi kebahagiaan itu kata Aristotle, virtuous activity in according with reason. Aktivitas kebaikan yang sesuai dengan akal sehat. Jadi tidak mungkin orang bisa mencapai kebahagiaan tanpa virtue, tanpa melakukan kebaikan, dan kebaikannya itu harus berdasarkan akal sehat. Jadi kebahagiaan itu tidak bersifat pasif seperti gambaran kebahagiaan dalam pengetahuan agama-agama yang umum, seperti pasif lalu kita inginkan dia muncul menjadi eksis. Dalam pandangan Aristotle itu bukan kebahagiaan yang eudaimonia. Kebahagiaan ada pada aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari melalui pendekatan yang rasional. Nah itu pandangan Aristotle. Jadi teks-teks Yunani filsafat berbicara tentang kebahagiaan atau eudaimonia. Ini tulisannya itu ini. Bacanya sama Yunani, eudaimonia. Nah sekarang eudaimonia dalam pandangan yang lain adalah Epicurus. Para pengikutnya disebut Epicureans. Para Epicureans mempunyai pandangan tentang eudaimonia. Life is the life of pleasure. Jadi kebahagiaan itu oleh Epicurus itu dia bersifat kenikmatan, pleasure. Nah, kita harus ada pembedaan antara happiness dan pleasure. Semua orang bergerak sebenarnya digerakkan oleh keinginan untuk mengejar kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu biasanya diidentikan dengan happiness dan pleasure. Ini ada perbedaannya. Pleasure itu bersifat biologis, ya, juga emosional, tapi dia temporer. Seperti kenikmatan kita kalau makan, minum, atau terpuaskan keinginan kita. Ada orang yang ingin kaya, lalu tiba-tiba dia memperoleh kekayaan, maka dia menganggap itulah kenikmatan. Atau orang yang tidak punya uang, tiba-tiba dia memiliki penghasilan yang banyak, ya, menjadi anggota DPR, maka dia anggap itulah sebuah kenikmatan. Atau ketika orang makan, dia makan yang paling enak, tapi itu bersifat sementara. Ketika kenyang, immediate gratification, pemuasannya segera dan dia sudah selesai. Begitu juga orang yang menginginkan hal-hal yang bersifat jasmani. Minuman yang paling enak di dunia, ketika kita minum segelas, 2 gelas, setelah itu cukup. Nah, ini disebut pleasure.
Nah, Epicurus ya, menganggap bahwa kebahagiaan itu terletak pada life of pleasure, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang bersifat jasmania juga emosional ya. Jadi kebahagiaan itu terletak dalam pengalaman memperoleh kenikmatan. Jadi dia menganggap kenikmatan itu adalah eudaimonia, adalah kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka kita harus hidup dengan penuh kenikmatan. Dan kita menikmati ya bukan dalam bentuk angan-angan, yang ada kita nikmati secara maksimal. Dan kita bebas dari rasa sakit atau distress. Jadi dalam pandangan Epicurus, bahwa eudaimonia, kebahagiaan itu terletak pada kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, pengalaman kenikmatan, bebas dari rasa sakit dan juga distress. Jadi pandangan Epicurean ini lah yang mengelahirkan yang kita kenal sebagai hedonisme, ya, sebuah paham untuk mengejar kebahagiaan tidak lain adalah hidup dalam gelimang kenikmatan. Dan kenikmatan itu bukan kenikmatan yang sembarangan, tapi kenikmatan yang kita pilih ya, berdasar pilihan rasional. Dan kenikmatan yang diperoleh itu harus bebas dari rasa sakit dan stres, yang tidak membuat kita stres. Kalau narkoba misalnya memang mendatangkan kenikmatan, tapi dalam pandangan Epicurian dia menghancurkan tubuh manusia. Maka kenikmatan yang seperti itu dihindari. Dan Epicurian mencari kenikmatan-kenikmatan yang sedapat mungkin kenikmatan itu tidak memiliki konsekuensi rasa sakit dan menimbulkan distress. Nah, kenikmatan itulah yang dikejar dalam pandangan Epicurus atau para pengikutnya Epicurian. Itulah ya yang kita kenal sebagai hedonisme. Dia berbeda dengan Aristotle tadi, bahwa kebahagiaan, eudaimonia hanya bisa kita kejar kalau kita melakukan aktivitas kebaikan. Saya kira ini lebih cocok lah bagi kalangan beragama. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka sedapat mungkin kita melakukan kebaikan-kebaikan, aktivitas kebaikan dalam hidup, dan itu harus sesuai dengan rasionalitas. Misalnya kalau memberikan seluruh harta kita atas nama kebaikan, lalu kita hidup menderita, maka itu tidak sesuai ya dengan rasionalitas. Maka kebaikan yang seperti itu boros dan tidak mengantarkan pada kebahagiaan. Nah, itu Aristotle. Dan Epicurus ya, betul-betul meletakkan bahwa ketika kita ingin bahagia, ya kita harus mengejar kenikmatan. Makanan yang ada harus kita nikmati, dan makanan itu kita pastikan bebas ya dari pengaruh yang bisa membuat kita sakit. Begitu juga hal yang lain. Itu dalam pandangan Epicurus. Nah, pandangan yang lain saya batasi dalam 3 dalam filsafat Yunani tentang kebahagiaan. Yang pertama Aristotle, Epicurus, dan yang terakhir adalah Stoik. Kalangan Stoik, nah Stoicism saya kira mengalami revival, mengalami kebangkitan bagi manusia modern. Ada buku filsafat teras, uplahnya sampai 100.000. Ada keinginan kelas menengah ya, yang sakit dalam tanda petik untuk mengejar kebahagiaan. Maka pandangan-pandangan Stoik sekarang dihidupkan kembali, karena dianggap bisa mengantarkan orang pada kebahagiaan. Nah, happiness atau eudaimonia dalam pandangan Stoik itu adalah hidup, good flow of life, hidup yang mengalir ya, kebaikan yang mengalir. Tapi dalam pandangan Stoik bahwa kehidupan yang bahagia itu
kalau hidup kita itu harmonis dengan alam, living in agreement with nature, atau living in according with nature. Jadi hidup yang sedapat mungkin kita selaras dengan alam. Jadi hidup kita tidak boleh bertentangan dengan alam. Kalau makan misalnya, ya makannya harus ada di alam bentuknya. Tidak bisa kita makan misalnya sosis, tidak ada contohnya di alam, ya burger, atau makanan-makanan yang tidak ada di alam. Jadi hidup itu harus bersetuju, harus sesuai dengan alam. Dengan hidup yang harmonis, menyesuaikan diri dengan alam, maka disitulah terletak kebahagiaan. Nah, dalam pandangan Stoik, kebahagiaan hanya bisa kalau kita mampu mengendalikan sesuatu yang di luar diri kita dan di dalam diri kita. Misalnya saja, kejadian atau realitas yang berada di luar kita itu, ya, tidak perlu kita terlibat di dalamnya. Maksudnya kita mengendalikan yang ada di dalam diri kita. Misalnya kita melihat ketidakadilan dan sebagainya, lalu kita ingin merubahnya dan mencoba ingin merubah ketidakadilan itu. Yang perlu kita rubah adalah pandangan kita. Misalnya kita melihat ada kematian dan sebagainya itu, ya, kita tidak perlu larut, yang kita kendalikan adalah pikiran. Jadi dalam pandangan Stoik, kita mengendalikan, ya, persepsi dan pikiran kita, ya, itu kita mengendalikan, bukan sehingga realitas yang terjadi di luar tidak mengalami kita. Misalnya contohnya adalah ada ditinggal pasangannya meninggal dan sebagainya. Nah, pasangan yang meninggal, entah orang tua atau anak dan sebagainya, itu adalah sebuah realitas. Itu biarkan saja terjadi. Itu sudah kehendak alam. Nah, kita tidak perlu larut dalam pandangan Stoik. Yang kita kendalikan adalah persepsi kita dan pikiran kita. Oh, itu sudah ketentuan alam. Sehingga dia terus tidak mengalami distress dan sebagainya. Nah, itu dalam pandangan Stoik. Jadi Stoik menganggap bahwa kebahagiaan hanya bisa kita peroleh pertama dengan menghindari dari emosi-emosi negatif, ya, seperti marah, kecewa di dalam diri kita, dengan mengendalikan persepsi kita, mengendalikan pikiran kita, dan sedapat mungkin kita hidup, ya, sesuai dengan alam, living in accordance with nature, hidup sesuai dengan alam. Jadi jangan menentang kehendak alam, karena kita harus mengikuti alam. Nah, Stoik juga dia mengikuti Socrates, ya, dan Plato, bahwa kebahagiaan hanya diperoleh dengan melakukan kebaikan juga. Virtue, arati. Jadi virtue, kebaikan, dengan melakukan kebaikan itu cukup, ya, dan dibutuhkan agar kita memperoleh kebahagiaan. Jadi dalam pandangan Stoik, kalau kita sudah memiliki yang ada, kalau dalam bahasa agama qanaah, ya kita maksimalkan aja. Kalau kita punyanya, ya, mercy, ya, kita nikmati saja itu. Ataupun kalau kita jalan kaki, kita nikmati proses jalan kaki sebagai kehidupan yang indah. Kalau kita tidak punya rumah, misalnya ngontrak dan sebagainya, ya kita nikmati itu. Kita tidak perlu membangun angan-angan yang berada di luar kendali kita. Misalnya bermimpi ingin punya ini rumah yang mewah dan sebagainya. Nah, itu yang membuat orang tidak bahagia. Jadi dalam pandangan Stoik bahwa kita menikmati, memaksimalisasikan sebuah yang ada saja. Nah, inilah pandangan paling tidak dari 3 aliran dalam filsafat Yunani tentang eudaimonia, tentang kebahagiaan. Yang pertama adalah Aristotle, bahwa kita tidak bisa bahagia
kalau kita tidak melakukan tindakan kebaikan, dan tindakan kebaikan itu harus sesuai dengan rasionalitas, dengan reasons. Itu pandangan dari Aristotle. Jadi kalau kita ingin bahagia, lakukanlah aktivitas-aktivitas kebaikan. Dan aktivitas kebaikan itu harus didasari oleh akal sehat kita. Nah, yang kedua, dalam pandangan Epicureans, bahwa kebahagiaan adalah maksimalkan ya kenikmatan, dan kenikmatan itu kita pilih secara rasional, yang kenikmatan itu terhindar dari rasa sakit dan distres dalam kehidupan kita. Jadi kita boleh menikmati kenikmatan-kenikmatan dalam duniawi, tapi kita pilih secara rasional, dan kenikmatan yang kita pilih itu tidak membuat kita rusak, membuat kita sakit, ataupun membuat kita stres ya. Nah, yang terakhir, kaum Stoik, bahwa eudaimonia atau kebahagiaan hanya kalau kita hidup mengalir sesuai dengan kehendak alam. Kalau bahasa Jawanya nrimo ya, nrimo ya. Jadi living in accordance with nature, hidup yang sesuai dengan alam, dan kita melakukan kebaikan itu cukup, kata Stoik tentang eudaimonia, dan kita mengendalikan persepsi dan pikiran kita sehingga kejadian yang di luar tidak mempengaruhi jiwa kita. Nah, disitulah kita memperoleh kebahagiaan. Jadi Anda boleh pilih kebahagiaan yang mana, tapi semua kebahagiaan itu terletak pada virtue, perbuatan baik, dan perbuatan baik itu yang kita pilih secara rasional. Itulah wacana filsafat kita kali ini, eudaimonia, kebahagiaan, yang sama percakapannya sepanjang sejarah filsafat. Saya kira itu. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum.